Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat menikmati anugerah terindahnya berupa kesehatan dan kebahagiaan. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Yang saya hormati dosen pengampu mata pelajaran fikih jinayah dan saudara-saudari yang saya hormati. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Nindya Oktavia dengan NIREM 1207192303 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI Ibnu Sina Batam tahun ajaran 2019-2020. Dengan adanya saya di sini ingin mempresentasikan bahan ajar dengan judul hukuman. Sebelum saya membahas materi terkait lebih dalam, sebaiknya saya menjelaskan apa saja pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pengertian hukuman. Yang kedua, bentuk-bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam. Yang ketiga, tujuan hukuman dalam perspektif hukum Islam. Baiklah, kita mulai ke materi pokok pertama, yaitu pengertian hukuman. Pengertian hukuman terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengertian hukuman dalam bahasa Arab. Yang kedua, pengertian hukuman dalam hukum pidana Islam. Pengertian hukuman dalam bahasa Arab disebut ukubah. Lafaz ukubah menurut bahasa berasal dari kata aqobah yang sinonimnya khalafahu wa ja'a bil aqobihi, artinya mengiringinya dan datang di belakangnya. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa sesuatu dapat disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan pengertian hukuman dalam hukum pidana Islam adalah seperti yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Auda. Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan syara. Dalam bahasa Indonesia, hukuman dapat diartikan dengan siksa dan sebagainya, atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. Baiklah, selanjutnya kita ke materi pokok yang kedua, yaitu bentuk-bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam. Dalam sistem pidana Islam, perbuatan pidana disebut juga dengan istilah jarima. Jarima yang diberikan hukuman itu dibagi kepada 3 macam, yaitu jarima hudud, jarima kisos dan diat, dan serta jarima takzir. Ketiga macam tindak pidana tersebut mempunyai bentuk dan sifat hukuman yang berbeda-beda, di mana pada jarima hudud telah ditentukan bentuk hukumannya dan penentuan hukuman itu merupakan hak Allah. Hukuman had tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah. Adapun kisos dan diat merupakan bentuk hukuman meskipun tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah. Namun, hukuman itu merupakan hak manusia. Artinya, manusia dapat merubah bentuk hukumannya dari kisos kepada diat bila ada maaf. Sedangkan takzir merupakan hukuman atas kejahatan yang tidak mempunyai dasar.
hukum dalam nas syariah, sehingga bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa. Adapun kejahatan yang termasuk jarimah hudud antara lain: yang pertama zina, yang kedua menuduh wanita berzina, yang ketiga meminum khamar, yang keempat mencuri, yang kelima teroris, yang keenam murtad, yang ketujuh memberontak. Jarimah kisos ada 5 bentuk, yaitu yang pertama pembunuhan sengaja, yang kedua pembunuhan semi sengaja, yang ketiga pembunuhan tersalah, yang keempat penganiayaan sengaja, dan yang kelima penganiayaan tidak sengaja. Bentuk-bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama hukuman berdasarkan pertaliannya, yang kedua hukuman berdasarkan hukuman hakim, yang ketiga hukuman berdasarkan besarnya hukuman, yang keempat hukuman berdasarkan tempat, yang kelima hukuman berdasarkan bentuk jarimah. Baiklah, yang pertama berdasarkan pertaliannya. Hukuman itu dibagi menjadi 4 macam, yaitu hukuman pokok seperti kisos untuk jarimah pembunuhan dan potong tangan untuk mencuri. B. Hukuman pengganti bila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan, seperti diat pengganti, kisos atau takzir pengganti hudud. C. Hukuman tambahan mengikuti hukuman pokok, seperti terhalang mewarisi bagi pembunuh keluarga tanpa perlu penetapan sendiri. D. Hukuman pelengkap, yaitu mengikuti hukuman pokok dengan keputusan tersendiri, seperti menggalungkan tangan pencuri yang telah dipotong tangannya. Baiklah, yang kedua, hukuman berdasarkan hukuman hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. A. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, seperti hukuman cambuk 80 kali atau 100 kali. B. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah sesuai keputusan hakim, seperti hukuman penjara atau hukuman cambuk pada perkara takzir. Baiklah, yang ketiga berdasarkan besarnya hukuman yang telah ditentukan terbagi menjadi 2. A. Hukuman yang telah ditentukan jenisnya dan besarnya dan hakim tidak boleh mengurangi, menambah, atau menukar dengan hukuman lain, disebut juga uqobah lazimah. B. Hukuman yang bebas dipilih hakim dari sekumpulan hukuman yang telah ditetapkan syara agar bisa disesuaikan dengan keadaan dan pelaku jarimah, disebut juga uqubah mukhayyarah. Baiklah, yang keempat, hukuman berdasarkan tempat dilaksanakan terbagi 3. A. Hukuman badan seperti dipancung, dicambuk, dipenjara, dan sebagainya. B. Hukuman jiwa seperti ancaman, peringatan, dan teguran. C. Hukuman harta seperti diat, kafarot, dan perampasan harta. Baiklah, yang kelima berdasarkan bentuk jarimah ada 4 macam. A. Hukuman hudud untuk jarimah hudud. B. Hukuman kisos diot untuk jarimah kisos diot. C. Hukuman kafarot untuk kisos diat yang sebagian takzir. D. Hukuman takzir untuk jarimah takzir. Baiklah, teman-teman, kita mulai ke materi pokok ketiga, yaitu tujuan hukuman dalam perspektif hukum Islam. Tujuan hukuman dalam perspektif hukum Islam terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama pencegahan, yang kedua perbaikan. Pengertian pencegahan adalah menahan orang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar tidak ikut-ikutan melakukan jarimah. Yang kedua, perbaikan.
Pengertian perbaikan adalah agar bisa mendidik pelaku jarima agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarima bukan karena takut atau hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebencian terhadap jarima, serta dengan harapan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cukupkan sampai di sini dulu uraian ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya adalah manusia yang tidak sempurna, tidak luput dari kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Aku mohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.